Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Band of Brothers episode 3. Film ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana pendaratan pertama dari Easy Company. Lalu mereka pun berhasil memukul mundur dan menghancurkan artileri dari pasukan Jerman sekaligus menyelesaikan misi pertamanya di Eropa. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di daratan Eropa. Terlihat seorang prajurit bernama Albert yang merupakan anggota Peleton 1 dari Easy Company berhasil selamat dari serangan Jerman di atas langit Normandia. Namun setelah pendaratan itu guys, ia sepertinya mengalami trauma berat yang memungkinkan sulit untuk menyesuaikan diri saat perang. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Juni tahun 1944, Albert terlihat terdiam dan memperhatikan sebuah awan mendung di atas langit. Ia sepertinya memikirkan sesuatu yang mungkin kan membuatnya secara tidak sadar berada di bumi Eropa. Tidak lama kemudian, 3 orang rekannya melihatnya dari kejauhan. Salah satunya bernama Floyd. Ia pun kemudian mengajak Albert untuk bergabung bersama anggota Kompi lainnya. Setibanya di lokasi, Albert pun langsung mengambil posisi duduk di sebelahnya Pereconte, lalu mendapatkan sebuah kabar mengenai seorang komandan baru dari Kompi yang saat ini dipegang oleh Letnan Winters. Tidak lama kemudian, suara teriakan dari Komandan Peleton 1 memaksa mereka untuk segera berkumpul. Letnan Wells memberikan sebuah pesan bahwa pasukan dari Peleton 1 kembali diberangkatkan untuk menguasai Carinthia, karena itu merupakan salah satu cara agar kendaraan lapis baja bisa masuk tanpa hambatan. Kompi yang terbagi menjadi 3 peleton akhirnya diberangkatkan tepat berada di belakang dari Kompi Fox dengan seorang prajurit bernama Hobler sebagai pengintai utama. Malam harinya, Kompi terlihat terus berjalan melewati mayat tentara yang tewas pada pertempuran sebelumnya. Namun sayangnya guys, di tengah perjalanan mereka kehilangan kontak dengan Kompi F yang mungkin telah dibombardir oleh pasukan Jerman. Lalu Letnan Wells segera mengirim Hobler dan Albert untuk mencari sisa-sisa dari Kompi F. Malam yang gelap membuat mereka untuk terus masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan salah satu prajurit dari Kompi F. Albert di sini diperintahkan untuk kembali memberitahukan kepada komandannya. Namun di perjalanan ia dikejutkan dengan mayat tentara Jerman yang sedang membidiknya. Bertepatan dengan Letnan Winters dan Nixon yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Di sana, Letnan Nixon kemudian menjelaskan bahwa tentara tersebut merupakan pasukan penerjun dari Jerman, terlihat dari bunga yang ia selipkan di seragamnya. Sekedar informasi guys, bunga yang pasukan Jerman selipkan di seragamnya adalah bunga Edelweiss, di mana bunga tersebut hanya tumbuh di pegunungan tinggi di atas pepohonan. Mereka pun sengaja memanjat untuk mengambilnya karena dianggap sebagai simbol dari prajurit sejati. 6 hari kemudian, 3 peleton dari Kompi tiba di kota kecil Carinthia. Di sana, Letnan Winter segera menyusun strategi, lalu memerintahkan peleton 1 untuk bergerak cepat memasuki kota. Namun tiba-tiba pasukan Jerman seketika menembaki mereka menggunakan senapan mesin sehingga membuat pasukan dari Letnan Winter terpecah dan bersembunyi di selokan. Namun Letnan Winter di sana tetap memaksa mereka untuk bergerak dan hingga akhirnya beberapa prajurit berhasil masuk ke dalam kota. Serangan dari pasukan Jerman seketika memojokkan sejumlah prajurit dari Kompi. Bahkan serangan tersebut berhasil menewaskan beberapa prajurit dari Kompi satu persatu. Dan beruntungnya prajurit Shifty berhasil melumpuhkan salah seorang sniper Jerman. Di sisi lain, George berhasil mengambil kesempatan tersebut dengan membackup Letnan Winters kemudian berlari dan melemparkan granat kepada senapan mesin Jerman. Menjadi jalan masuk bagi peleton yang tersisa untuk berpencar memeriksa setiap gedung. Ledakan demi ledakan terus terdengar menandakan semakin sengitnya pertempuran di tengah kota. Serangan tersebut seketika membuat pasukan Jerman marah sehingga mereka pun menyerang dan menembaki artileri ke arah kota. Dipton pun seketika memberikan perintah kepada rekan-rekannya untuk menjauhi jalanan kota. Dan akhirnya ia pun berhasil dilumpuhkan oleh serangan artileri dari pasukan Jerman.
Untungnya guys, serangan tersebut tidak membuat luka serius di bagian vital. Floyd yang berada tidak jauh darinya dengan cepat langsung menolongnya. Sementara sisa-sisa dari kaum PI kembali melanjutkan penyerangan. Namun tidak dengan Albert, ia justru ketakutan seolah tubuhnya tak mampu untuk melanjutkan peperangan. Di sisi lain, pembawa bazooka bernama Tipper terlihat panik dalam menyusuri setiap bangunan. Situasi pun semakin menakutkan setelah artileri meledak tepat di hadapannya. Joe yang melihat kejadian itu berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkannya. Korban pun berjatuhan di mana-mana dan terbaring kaku di medan pertempuran. Seorang pendeta yang melihat itu seketika langsung memberkati para prajurit yang gugur. Tidak lama kemudian, kabar baik pun akhirnya datang bahwa pasukan dari Easy Company telah berhasil memukul mundur tentara Jerman yang menduduki kota dan hanya membutuhkan senapan mesin untuk menghabisi yang tersisa. Namun karena kurangnya waspada, tiba-tiba Letnan Winters terkena pecahan peluru yang entah berasal dari mana. Ia pun berakhir di ruangan medis demi mendapatkan penanganan dari Dr. Rowe. Tidak lama kemudian, datanglah Letnan Compton dan bertanya tentang rencana KOM-PI selanjutnya. Letnan Winters pun kemudian mengungkapkan bahwa KOM-PI harus tetap bersiaga untuk membuat serangan balasan dan berikutnya mereka akan bergerak ke arah timur untuk mempersiapkan pertahanan. Albert yang berada di sana terlihat duduk melamun sambil memikirkan sesuatu. Lalu Dr. Rowe mengatakan bahwa saat ini Albert mengalami kebutaan sementara. Letnan Winters yang penasaran berusaha menghampirinya dan memeriksa. Lalu ia pun berencana untuk mengirimnya kembali ke Inggris mengingat kondisinya yang saat ini tidak memungkinkan. Saat Letnan Winters beranjak pergi, tiba-tiba Albert mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, bahkan sudah bisa melihat dengan normal. Di sisi lain, Malarkey bersama anggota KOM-PI lainnya terlihat membicarakan keseriusan dari Letnan Spear. Lalu terdengar sebuah kabar bahwa ia telah menembak seorang sersan dari peletonnya sendiri dikarenakan telah menolak perintahnya untuk berpatroli. Sementara para tawanan perang Jerman sendiri diberikannya sebatang rokok, lalu ditembak mati secara brutal. Bahkan kehebatannya juga diakui peletonnya dikarenakan mampu menghancurkan artileri Jerman sendirian. Tidak lama kemudian, Easy Company pun kembali bergerak maju ke arah timur, melewati lapangan terbuka dan harus tetap waspada terhadap serangan mendadak dari pasukan Jerman. Namun tiba-tiba, kontak tembak pun terus terjadi hingga waktu pun berganti malam. Letnan Winters mendapatkan informasi bahwa tentara Jerman hanya meninggalkan satu kompi di Carinthia. Sedangkan prajurit yang tersisa ditarik mundur untuk kembali ke batalion. Kemungkinan terbesarnya mereka sedang menyusun strategi untuk kembali menguasai kota. Sementara tugas dari KOM-PI selanjutnya adalah menghalangi jalan mereka. Para prajurit pun memutuskan untuk berdiam di tempat, lalu melubangi permukaan tanah sebagai benteng pertahanan dari mereka. Malam pun semakin sunyi, seharusnya giliran prajurit lain untuk berjaga serambi. Floyd pun berinisiatif membangunkan Smith yang tertidur, namun ia pun justru mendapatkan luka setelah Smith yang secara tak sengaja menusukkan sangkurnya kepada Floyd. Smith pun di sana mengira bahwa Floyd adalah tentara Jerman yang berusaha untuk membunuhnya. Akibat kebisingan itu membuat Martin dan Albert terbangun. Albert pun kemudian memeriksanya, namun di tengah perjalanan ia pun tanpa sengaja bertemu dengan Letnan Spear. Letnan Spear kemudian mengatakan bahwa semuanya telah teratasi dan Albert pun kemudian diantar kembali ke lubangnya. Tidak lama kemudian, Albert pun mengungkapkan bahwa saat pertama mendarat di Eropa, ia tidak segera mencari pelotonnya untuk bertempur dan justru hanya berdiam diri dengan alasan sangat ketakutan. Letnan Spear pun kemudian menasihatinya dengan mengatakan ia harus membuang rasa penyesalan, belas kasihan, dan menganggap dirinya sudah mati. Dengan begitu, Albert pun akan berguna menjadi prajurit yang semestinya. Ucapan dari Letnan Spear seketika membuatnya terdiam dan memikirkannya. 7 hari kemudian, Letnan Wells sedikit membacakan situasi dan kondisi kekuatan Jerman yang terlihat mulai berkurang dan mungkin saja yang tersisa hanyalah pasukan penerjun. Namun tiba-tiba, sebuah serangan mortir mengejutkan prajurit dari KOM-PI. Letnan Winters bergerak cepat memerintahkan KOM-PI untuk bertahan di posisi mereka.
Hingga akhirnya beberapa tank Sherman datang menghalau serangan Jerman, kemudian menggiring paksa mereka untuk mundur menjauh dari pertempuran. Di sisi lain, Albert pun terlihat tidak ketakutan. Ia pun kemudian membidik musuh sebelum musuh tersebut benar-benar menghilang dari hadapannya. Tembakan tersebut seketika mengundang rasa penasaran Albert. Ia pun kemudian berusaha mendekatinya dan ternyata ia pun berhasil menembak mati tentara Jerman. Lalu mengambil bunga Edelweiss untuk diletakkannya di seragamnya. 25 hari kemudian, Letnan Nixon dan Wells memimpin pengintaian di sebuah hutan, di mana pergerakan mereka harus terhenti setelah melihat sebuah bangunan kosong karena ditakutkan menjadi tempat persembunyian musuh. Namun, Albert tanpa rasa ragu mengajukan diri untuk memeriksanya. Bersama Martin, ia pun berjalan perlahan mendekati sebuah bangunan tersebut. Dan benar saja guys, saat ia akan memberikan sebuah tanda kepada rekannya, tiba-tiba Albert pun harus terjatuh setelah penembak jitu membuat luka serius di bagian lehernya. Untungnya, Dr. Lul segera datang dan langsung memberinya pertolongan pertama. Tidak lama kemudian, Letnan Winters datang dan memberikan kabar bahwa kompi mereka ditarik dari garis depan menuju perkemahan selatan pantai Utah untuk ditarik kembali menuju Inggris. Sementara Albert benar-benar mengalami luka serius dengan dibalutkannya perban di kepala dan di lehernya. Di sisi lain, Walter justru terlihat gembira setelah mendapatkan 3 medali yang dianugerahkan kepadanya. Dan kini, semua yang ada di ruangan itu terlihat senang dikarenakan mereka akan kembali dikirim ke Inggris melupakan kejamnya di arena pertempuran. Namun, keramaian di ruangan itu berubah menjadi hening setelah Lipton datang dan mengatakan bahwa semua izin libur akan dibatalkan. Lalu, kompi mereka akan dikirim ke Perancis yang artinya mereka harus kembali bertempur di garis depan. Sebelum pemberangkatan, Malarkey menyempatkan diri mengambil cucian laundrynya. Lalu si pemilik laundry meminta agar Malarkey membayar cucian milik prajurit lain tanpa menyadari bahwa nama-nama yang disebutkan tadi telah gugur di medan pertempuran. Di akhir film, sebuah tulisan menyatakan bahwa saat kompi ditarik dari garis depan, mereka telah kehilangan 65 prajurit. Sedangkan Albert Blade tidak pernah sembuh dari lukanya saat di Normandia dan meninggal pada tahun 1948. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys, seperti halnya sikap seorang prajurit bernama Albert yang harus tetap berjuang meskipun trauma berat yang dialaminya. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!